Sekarang dengan akal itu dia bisa menangkap pengetahuan, informasi, ilmu yang ada dalam hadis Nabi atau dalam Al-Quran. Wah, itu penting sekali. Oleh karena itu juga ada kewajiban untuk sembahyang sampean. Karena itu sebenarnya kan sederhana. Kepingin gak ada ribet-ribet untuk gak sholat, gak usah pindah ke ateis. Ya. Digiji saja. Gitu. Gak usah ateis, gak usah macam-macam. Ya, kalau gak mau melakoni agama ini, apa sekarang yang model baru itu? Generasi agnostik ya, istilah gak perlu agnostik, gak perlu ateis, ya cukuplah dibuang aja akalnya itu, gak sembahyang gak masalah itu. Selama manusia memiliki wadah akal sehat itu dan bisa menangkap pengetahuan dari Al-Quran, dari As-Sunnah, maka sama itu pula dia ada taklif ya, ada beban hukum yang ada pada dirinya dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana dia sebagai seorang makhluk. Maka makhluk yang pertama diciptakan pada individu ini itu adalah akal. Dan akal itu sifatnya adalah manut ning Gusti Allahne. Bukti nih, ketika pertama kali menciptakan akal, Allah berfirman, "Aqbil." Ngadepne jong. Yang gelem deh, wadbir. Mundur jong. Mundur deh. Itu akal. Apa saiki menungso dikon hayalas shalah, ora gelem. Karena sudah ada pihak lain yang masuk pada jiwanya. Tidak hanya akal, nanti sudah ada banyak hal yang masuk situ, sehingga disitulah asiknya jadi manusia itu. Harus berperang melawan sesuatu yang ada dalam dirinya sendiri. Gitu ya. Sehingga sampean akan menjadi orang yang paling bingung di dunia ini ketika melihat diri sampean sendiri. Kenapa? Karena wa fi anfusikum, karena tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah itu ada pada dirimu sendiri. Delok awake dhewe lho bingung, aku sing ndi aku yo. Kadang-kadang aku yo doyan mangan tok sedina iku yo. Kadang-kadang aku yo iso guyu, yo iso nangis, yo iso bahagia, yo iso sedih. Aku ini siapa sih sebenarnya? Kadang-kadang taat, kadang-kadang yo maksiat barang. Itu Masya Allah, uniknya jadi manusia itu. Karena apa? Ahsanat taqwim, secara potensi itu luar biasa, diberikan oleh kelengkapan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kelengkapan oleh Allah juga diberikan kepada kelengkapan yang ada pada tumbuhan dikasih kepada Allah oleh Allah kepada manusia, kelengkapan yang ada pada hewan dikasih oleh Allah kepada manusia, kelengkapan yang ada pada malaikat dikasihkan oleh Allah kepada manusia. Lengkap manusia itu, ono hewani, ono nabati, ono malaki ya, malaikat. Nah itu penyatuan, makanya kata Al-Ghazali kemarin, manusia itu adalah representasi dari alam semesta. Jadi miniatur dari alam semesta itu ada pada diri manusia. Baik. Faidan jika demikian, qad inkasyafalaka, sudah terbukalah laka bagimu anna ma'ani hadil asami, bahwa sesungguhnya makna dari istilah-istilah ini maujudatun ada. Ya. Wahia adalah al-qalbu, satu, hati, al-jismaniyu yang bersifat jasmani dalam arti jantung. Waruhu yang kedua adalah ruh, al-jismaniyu yang bersifat jasmani. Yaitu ruh itu tempatnya di mana kemarin? Di dalam jantung. Ada sebuah tajwif, rongga yang diisi dengan darah hitam kental, ya. Itulah tempat sumbernya ruh. Jadi ruh posisinya ada dalam jantung yang kemudian dibantu oleh saraf-saraf itu ya. Oleh urat-urat itu. Wan nafs dan nafsu asyahwaniyatu yang bersifat syahwat. Itu ada. Wal ulumu dan ilmu-ilmu dalam arti akal tadi itu. Ya. Fahadi arba'atun ma'anin. Inilah 4 makna. Yutlaku 'alaiha yang dinyatakan oleh al-alfadhu al-arba'atu, oleh 4 lafaz tadi itu. Apa itu? Nafs, akal, qalb, ruh. Wa ma'nan khamisun.
Wa ma'nan khamisun, dan makna yang kelima adalah wahiyya al-latifatul alimatu al-mudrikatu minal insan. Al-latifah al-alimah, jadi satu yang halus yang ada pada jiwa manusia, yang alimah, yang memiliki potensi untuk mengetahui, al-mudrika, dan memahami atau menangkap pemahaman yang ada pada diri manusia. Jadi maksudnya itu 4 lafaz memiliki 5 makna. 4 lafaz memiliki 5 makna. Makna yang masing-masing lafaz, misalnya al-qalbu, dia adalah bermakna jisim yang ada pada diri manusia yang posisinya ada di tengah-tengah. Itu kan pemaknanya secara lafzinya. Ya. Jadi dia memiliki 4 makna, 4 lafaz memiliki 4 makna. Ditambah lagi makna khomisun, makna yang kelima apa? Al-latifatu al-alimatu al-mudrikatu minal insan. Yaitu satu yang halus yang ada pada diri manusia yang berpotensi untuk mengetahui dan menangkap pemahaman. Wal alfadu al arba'atu bi jumlatiha, secara keseluruhan al alfadu lafadznya itu ada 4. Tatawaratu 'alaiha, ya, yang digunakan 'alaiha untuk menyatakan mana latifah tadi itu. Ya, fal ma'ani maknanya khamsatun, ada 5. Wal alfadu lafadznya arba'atun, ada 4. Wa kullu lafdin, setiap lafadz utliqa dinyatakan 5 makna, ya ini untuk 2 makna. Setiap lafadz memiliki 2 makna, makna zahir dan makna batin, makna referensial dan makna non referensial. Wa aktsarul ulama'i, kebanyakan para ilmuwan, qad iltabasa, terjebak pada ketaksaan, terjebak kepada ambiguitas. Ya. Jadi ikhtilafu hadil al-fadi, terutama dalam memahami lafaz-lafaz tadi itu. Wa tawaruduha, dan bagaimana penggunaannya. Jadi kebanyakan para ilmuwan, kata Al-Ghazali, itu terjebak pada ambiguitas atau taksa atau keburaman makna. Fatarahum yatakallamuna fil khawatiri. Misalnya mereka ketika berbicara tentang khawatir itu bisikan hati atau bisikan-bisikan atau goresan-goresan, bahasa begini. Wa yaquluna, mereka berkata, hada khatirul aqli, ini adalah bisikan akal. Wa hada khatirur ruh, ini adalah bisikan ruh. Wa hada khatirul qalbi, ini adalah bisikan hati. Wa hada khatirun nafs, ini adalah bisikan jiwa. Walaysa yadri, dan tidak mengetahui an-nadhir, orang yang melihat, ikhtilafa ma'ani hadil asma'i, perbedaan makna-makna dari istilah-istilah tersebut. Fali ajli kasfil ghita'i, karena itu untuk tujuan menguak ghita', tutup, ya, anzalika, dari yang demikian itu, qaddamna syarha hadhil asami, maka kami dahulukan, kami sajikan syarah dari istilah-istilah tersebut, yaitu hati, qalbun, nafsun, aqlun, dan ruhun. Wa haitsu warada fil Qur'ani, ketika di